Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu kembali dalam video pembelajaran kita. Nah, kali ini rekan-rekan kita akan masuk satu topik pembicaraan yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan, topik ini menjadi topik yang penting juga perlu Anda pahami dengan baik karena kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami dan mengetahui bagaimana sebenarnya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, saya berharap Anda menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan jikalau nanti ada pertanyaan, mari kita akan diskusikan. Nah, rekan-rekan, seperti yang sudah kita diskusikan pada video-video sebelumnya, bahwa bahasa merupakan anugerah Tuhan. Bahasa menjadi satu sarana atau instrumen penting yang menunjukkan eksistensi manusia. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin melihat seperti apa definisi bahasa menurut ahli, nah saya mencoba mengambil salah satu ahli yang memberikan definisi yang cukup mudah kita pahami dari pengertian bahasa itu. Nah, Boris Kerap mengatakan bahasa menjadi sebuah alat komunikasi yang nanti bisa kita gunakan di dalam kehidupan bermasyarakat, yang memang bahasa itu merupakan simbol-simbol bunyi yang bermakna. Nah, ini nanti yang menjadi sistem komunikasi yang kita gunakan sehingga manusia itu mampu ya menjalin komunikasi, menyampaikan ide dan bahkan memberikan hal-hal yang ingin disampaikan dalam pemikirannya. Nah, bahasa itu juga nanti akan bersifat arbitrer. Arbitrer artinya melalui sebuah kesepakatan, sehingga tidak mengherankan nanti kita akan membahas bagaimana munculnya laras bahasa, munculnya variasi bahasa, karena memang di setiap masyarakat tertentu memiliki kesepakatan-kesepakatan tentang bahasa. Nah, lantas apa fungsi bahasa? Nah, semua bahasa di dunia, rekan-rekan, tentu memiliki fungsinya masing-masing. Yang kalau kita klasifikasi, fungsi itu nanti akan memuat konsep bahwa ada fungsi bahasa secara umum dan ada fungsi bahasa secara khusus. Nah, pengertian fungsi bahasa secara umum ini artinya berlaku bahwa setiap bahasa yang ada di dunia ini memiliki fungsi-fungsi umum yang bisa digunakan oleh masyarakat tertentu. Nah, saya mengutip lagi pendapat Boris Kerap. Dia mengatakan fungsi bahasa secara umum, yang artinya nanti fungsi ini berlaku untuk semua jenis bahasa di dunia. Ya, katakanlah mungkin bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan bahkan bahasa-bahasa apapun yang ada di dunia ini. Nah, ada 4 fungsi utama secara umum bahasa itu menurut Boris Kerap. Yang pertama, tentu dari definisinya tadi sudah jelas ya, bahasa itu berfungsi sebagai alat komunikasi. Artinya, yang kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan suatu ide, menyalurkan konsep-konsep penting, ya kita berkomunikasi menggunakan instrumen bahasa. Nah, yang kedua, bahasa itu juga secara umum nanti bisa kita jadikan sebagai alat ekspresi diri. Artinya, bahasa itu akan menjadi representasi apa yang sedang kita pikirkan, kita rasakan. Misalnya, kalau Anda hari ini sedang bahagia, Anda bisa ekspresikan kebahagiaan itu melalui kata-kata atau bahasa yang Anda tuliskan. Atau Anda sedang sedih, sedang marah, itu bisa kita ekspresikan. Nah, selanjutnya fungsi bahasa yang ketiga bisa menjadi alat adaptasi sosial, yang artinya ketika rekan-rekan ingin menjalin sebuah komunikasi yang lebih luas, maka Anda sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan Anda dan orang-orang di sekitar Anda kalau Anda bisa menguasai bahasa. Nah, inilah fungsi umumnya.
Dan yang terakhir tentu sebagai alat kontrol sosial. Nah, bahasa ini kita ibaratkan juga seperti pedang atau pisau bermata dua, yang artinya dua sisi. Kalau untuk hal yang positif kita gunakan bahasa, maka itu juga akan memberikan dampak yang positif. Namun, sebaliknya nanti kalau rekan-rekan menggunakan bahasa itu untuk tujuan yang negatif, maka tentu akan tercipta juga hal yang negatif. Sehingga di sini fungsi umum dari bahasa itu bisa menjadi pengontrol sosial kehidupan bermasyarakat, bahkan pengontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah fungsi secara umum dari sebuah bahasa. Nah, kita lanjut sifat-sifat bahasa. Nah, secara umum juga ada beberapa sifat yang bisa kita lihat dari bahasa itu sendiri. Nah, ini berlaku untuk semua bahasa. Nah, sifat yang pertama yang tadi saya jelaskan arbitrer, ya. Bahasa itu merupakan sebuah kesepakatan golongan masyarakat tertentu yang tinggal atau di dalam komunitasnya masing-masing. Jadi bahasa itu bisa terjadi karena memang hasil kesepakatan. Sehingga misalnya daerah A menggunakan bahasa M misalnya, tentu itu kesepakatan masyarakat A sehingga dipilihlah menggunakan bahasa M bukan bahasa N misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sebuah bahasa itu memperlihatkan sifatnya sebagai bentuk dari hasil kesepakatan. Nah, yang kedua ada bahasa universal sifatnya. Artinya secara umum ciri-ciri khas dari semua bahasa itu bisa diterima oleh kalangan masyarakat umum sehingga sifatnya sangat universal, ya. Nah, artinya akan memiliki kaidah-kaidah tertentu yang nanti menunjukkan bahwa bahasa itu punya sifat universal yang masyarakat umum lainnya juga bisa mempelajarinya misalnya. Dan yang ketiga ada yang produktif. Nah, ciri khas secara umum bahasa itu selalu bisa memberikan hasil-hasil yang terbarukan. Bahasa itu jikalau ingin hidup terus harus bersifat produktif. Artinya kata-kata atau kalimat yang nanti digunakan masyarakat itu terus bertumbuh, ya. Artinya nanti kosakatanya bertumbuh. Misalnya dalam bahasa Indonesia, ya, kalau kita lihat dan kita pelajari kosakata atau lema-lema yang ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu berpuluh-puluh tahun terus bertumbuh. Nah, itulah mengapa nanti dikatakan bahasa secara umum kalau ingin nanti tetap eksis ya harus produktif. Karena kalau tidak itu akan ditinggalkan dan disebut nanti dengan istilah kepunahan bahasa. Nah, jadi sifatnya itu produktif. Dan yang terakhir secara umum ya, unik. Nah, ini ciri khas secara umum setiap bahasa itu punya keunikannya masing-masing, punya ciri khas yang menunjukkan bahasa A misalnya bahasa negara A, bahasa B misalnya bahasa negara B. Nah, sama seperti kita, orang Indonesia, bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia memiliki keunikan di dalam bahasa Indonesia. Nah, ini secara umum ya. Kalau nanti Anda menemukan untuk mencari ahli-ahli yang lain, mungkin masih banyak sifat-sifat bahasa yang belum kita sampaikan, tetapi paling tidak 4 sifat utama ini akan terlihat dalam sebuah bahasa. Nah, kita lanjut dalam bahasa Indonesia bagaimana? Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang bahasa secara umum, kita akan spesifik masuk pada bahasa Indonesia. Nah, lantas bagaimana fungsi bahasa Indonesia? Karena fungsi bahasa Indonesia itu sudah masuk pada ranah bahasa Indonesia yang memang memiliki fungsi khusus di dalam negara kita Republik Indonesia. Nah, merujuk pada Undang-Undang Bahasa, ya jelas fungsi khusus dari bahasa Indonesia ada 2. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan yang kedua yaitu sebagai bahasa resmi negara. Nah, 2 fungsi khusus ini justru menekankan atau menegaskan
bahwa betapa pentingnya bahasa Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan kata lain, bahwa kedua fungsi ini akan selalu melekatkan pada sebuah konsep identitas penting. Bagaimana sebenarnya bangsa Indonesia jikalau dilihat dari sisi penggunaan bahasa atau dalam tataran yang lebih luas lagi di dalam konsep berkomunikasi. Nah, mari kita lihat perwujudannya. Seperti apa sebenarnya fungsi khusus bahasa Indonesia yang pertama tadi, yaitu fungsi sebagai bahasa nasional. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu bisa kita lihat dari perwujudan 4 hal ini. Nah, yang pertama, bahasa Indonesia menunjukkan jati diri bangsa kita. Nah, sebagaimana kita mengetahui sejarah panjang ya, bahasa Indonesia diawali dari peristiwa pengingkaran Sumpah Pemuda yang menegaskan di sana bahwa memang bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Ini sekaligus sebenarnya menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, artinya kalau kita bepergian ke suatu negara ya, atau mungkin ke luar negeri, katakanlah demikian, maka rekan-rekan sebagai representasi dari warga negara Indonesia, Anda sudah menunjukkan cara berkomunikasi Anda adalah sebagai orang Indonesia jikalau memang kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, identitas itu akan melekat dan menunjukkan dari mana kita datang. Nah, yang kedua, selain menunjukkan jati diri bangsa kita, juga sekaligus memberikan perwujudan sebagai kebanggaan nasional. Nah, fungsi ini yang terus kita harapkan dan kita dengungkan. Ya, sebagaimana kita warga negara Indonesia, maka kita harus memiliki sikap loyalitas berbahasa Indonesia yang baik. Kita harus bangga pada bahasa kita. Jangan kita bangga pada bahasa asing, sementara bahasa kita tidak bangga. Nah ini, jadi fungsi kebanggaan di sini juga menunjukkan bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini terus berjuang menghidupi kemerdekaan Republik Indonesia melalui penggunaan bahasa yang tentunya kita merasa memiliki dan bangga dengan bahasa Indonesia. Nah, fungsi yang ketiga tentu adalah sebagai sarana pemersatu dari seluruh perbedaan yang ada. Sebagaimana negara kita adalah negara yang multikultural, ya, multi bahasa, multi etnis, multi agama, yang tentunya beraneka ragam. Maka bagaimana caranya kita bisa bersatu kalau semua hal itu berbeda, maka kita sangat layak mengatakan kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia di sini menjadi sarana pemersatu bangsa. Apapun suku kita, etnis kita, agama kita, budaya kita, makanan kita, adat istiadat, pakaian khas kita, ya, semuanya itu bisa berbeda. Tetapi perlu kita ingat, bahasa Indonesia hadir sebagai perekat, penyatu dari segala hal yang berbeda. Nah, yang terakhir, bagaimana perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Tentu bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi antar budaya daerah. Nah, juga kita merupakan dari budaya-budaya daerah yang unik-unik, maka di dalam mengomunikasikan perbedaan keunikan budaya itu diperlukan juga bahasa Indonesia sebagai sarana untuk berkomunikasi sehingga kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah menjadi sebuah hal yang maju yang menjadi sumbangsi kebudayaan nasional. Nah, di sini peranan bahasa Indonesia sangat penting. Selanjutnya rekan-rekan, nah lantas bagaimana
fungsi bahasa yang lainnya, yang khusus, yang kedua, yaitu sebagai bahasa resmi negara. Nah, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ini tentu jelas bahwa bahasa Indonesia menjadi sarana utama di dalam penggunaan bahasa yang resmi. Bidang-bidang apapun yang kita coba lakukan di dalam konteks yang resmi, maka patutlah kita nanti mengutamakan bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana semboyan dari Badan Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing, maka pengutamaan bahasa Indonesia di sini lebih-lebih pada penggunaan bahasa Indonesia di dalam konteks yang resmi. Ya. Nah, bagaimana perwujudannya? Nah, bahasa resmi negara itu bisa kita lihat perwujudannya. Yang pertama, tentu bahasa yang dipakai di dalam acara-acara resmi kenegaraan. Nah, artinya apa? Ketika ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kenegaraan, ketatanegaraan, maka bahasa Indonesia harus kita gunakan. Ya, misalnya pidato kepresidenan, ya, bertemu di antara pejabat antar lembaga, ya. Nah, ini menjadi sebuah keharusan kita menggunakan bahasa resmi negara. Nah, yang kedua menjadi pengantar pendidikan. Nah, tentunya ini akan berlaku bila memang sekolah-sekolah itu bersifat formal, ya, karena memang pendidikan itu ada dua jalur, ya, ada yang formal atau resmi, ada yang tidak formal atau yang tidak resmi. Nah, khusus yang dalam pendidikan yang formal atau pengantar pendidikan, maka kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, rekan-rekan, perhatikan konteks Anda ketika Anda berada dalam lingkungan atau dunia akademisi dalam konteks yang resmi. Silakan Anda boleh pergunakan bahasa Indonesia sebagaimana fungsi khusus dari bahasa Indonesia yang memang menjadikan bahasa resmi negara kita pakai dalam konteks-konteks yang formal di dalam kehidupan bernegara kita dan dalam dunia pendidikan kita. Nah, yang ketiga, tentu juga bahasa Indonesia akan kita gunakan di dalam pengembangan kebudayaan-kebudayaan nasional. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita terdiri atas kebudayaan-kebudayaan daerah yang tentu memiliki bahasa-bahasa daerah. Maka rekan-rekan, ketika budaya-budaya daerah ini ingin memajukan atau menjadi sebuah budaya nasional, maka bisa kita pakai bahasa resmi kita, yaitu bahasa Indonesia, untuk memajukan kebudayaan-kebudayaan nasional kita. Nah, yang keempat, bagaimana perannya atau fungsinya kita lihat dalam bahasa resmi negara. Tentu bahasa Indonesia kita pakai di dalam pengembangan teknologi dan seni. Namun rekan-rekan, tampaknya pengembangan di bagian poin ini belum seutuhnya, ya. Nanti rekan-rekan bisa selidiki, ternyata masih banyak penggunaan-penggunaan yang bukan bahasa Indonesia, malah justru menggunakan bahasa asing atau Inggris misalnya dalam penggunaan-penggunaan teknologi dan seni. Inilah yang masih menjadi PR kita bersama, pekerjaan kita bersama sebagai warga negara dalam konteks pengembangan teknologi dan seni. Seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir, perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara bisa kita gunakan di dalam konteks jurnalistik atau media massa. Dan ini juga menjadi tantangan baru, ya, di era perkembangan digitalisasi teknologi saat ini, ya. Jurnalistik menjadi salah satu juga penyuaraan aspirasi masyarakat. Nah, tentunya kita berharap dalam pengembangannya, penulisan-penulisan dalam jurnalistik juga harus memperhatikan bagaimana bahasa resmi negara atau bahasa Indonesia itu diterapkan dengan baik. Nah, rekan-rekan, semua hal-hal yang berhubungan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu menjadi sangat penting, itu karena memang bangsa kita sudah membuat
yang namanya landasan hukum atau payung hukum yang memantapkan posisi dari fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa payung hukumnya, artinya landasan hukumnya yang secara aturan dan peraturan dan bahkan perundang-undangan sudah ditetapkan bahwa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu perlu terus kita kawal penggunaannya dan diterapkan dengan baik. Nah, yang pertama, rekan-rekan bisa melihat nanti penjelasan itu ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya, di bab yang ke-15 khususnya pasal 36. Rekan-rekan coba perhatikan di sana sudah ditegaskan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Nah, aturan ini akan menjadi hal yang utama di dalam nanti mengelola, mengembangkan bahasa Indonesia di dalam fungsi-fungsi yang lain. Nah, yang kedua ada juga keputusan Presiden ya, nomor 57 tahun 1972 tentang peresmian berlakunya EYD. Nah, rekan-rekan seperti yang kita ketahui, sejarah panjang bahasa Indonesia itu luar biasa ya. Perubahan-perubahan yang terjadi semuanya itu bertujuan memantapkan posisi, fungsi, dan keutamaan bahasa Indonesia di tengah-tengah kehidupan berbangsa kita. Maka dengan hadirnya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 itu menandakan juga bahwa penegasan penggunaan ejaan yang disempurnakan menjadi salah satu hal yang penting di dalam memantapkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, inilah bagian yang perlu kita perhatikan juga. Ya, kalau sekarang kita memang tidak menggunakan EYD lagi, sudah menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI ya sejak 2015. Nah, selain itu, apalagi yang menjadi landasan hukum, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ada di Undang-Undang ya nomor 3 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2019 yaitu tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, rekan-rekan, tolong Anda nanti baca dokumen aslinya seperti yang ada gambar di slide itu. Nah, undang-undang ini sangat memperjelas juga fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Karena ketentuan tentang lambang negara yang salah satunya adalah bahasa Indonesia dan tentunya selain bendera, ya, selain juga burung Garuda gitu ya, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia itu menjadi salah satu lambang yang ditegaskan fungsi dan kedudukannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka dengan adanya undang-undang ini jelas juga menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia itu terus kita terapkan, kita gunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Nah, yang juga tidak terlalu lama ya, di tahun 2019 ada Perpres, Peraturan Presiden nomor 63 ya, tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Ini boleh dikatakan memang tidak baru, tetapi belum terlalu lama, 2019 yang lalu. Jelas di sini ada peraturan yang sangat penting bagaimana sebenarnya bahasa Indonesia itu kita gunakan di dalam seluruh sektor kehidupan bernegara kita. Ya, di sana juga dirinci bagaimana penggunaan bahasa Indonesia, baik itu nama jalan, nama perkantoran, ya, hubungan tata negara, dokumen resmi, ya, semua diatur di sana. Dan bahkan nama wilayah. Nah, ada. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian kebijakan pemerintah dan termasuk ini dalam teori kebahasaan disebut juga politik bahasa ya, kebijakan bahasa yang menunjukkan bahwa aturan ini juga akan sangat memantapkan posisi dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada aturan itu. Nah, silakan rekan-rekan coba nanti digali dokumen-dokumen itu dan itu sangat penting kita ketahui supaya kita paham sebagaimana pentingnya bahasa Indonesia menjadi lambang negara harus juga kita ketahui dan sama penting kedudukannya dengan lambang negara yang lainnya yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir
ada juga peraturan-peraturan menteri, ya. Ini peraturan menteri nomor 40 tahun 2007. Nah, sebenarnya ada pedoman bagi kepala-kepala daerah dalam melestarikan bahasa Indonesia, dan tentunya juga di dalamnya termuat pengaturan-pengaturan bahasa daerah dan pelestarian bahasa daerah. Nah, dengan adanya kelima landasan hukum ini memperjelas sebenarnya bagaimana fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sangat penting di Indonesia, dan inilah menjadi alasan utama mengapa kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi terus bahasa persatuan itu, bahasa Indonesia, sebagaimana hal yang telah diikrarkan oleh pemuda-pemuda kita saat itu, ya, di dalam Sumpah Pemuda, yang memang menjadi salah satu tonggak bersejarah mengapa dan lahirnya bahasa Indonesia itu di tengah-tengah bangsa kita yang benar-benar majemuk dan beragam. Nah, inilah rekan-rekan alasan dan bahkan sekaligus landasan hukum atau payung hukum yang patut kita terus jaga, dan sebagai masyarakat ini menjadi tugas kita bersama dan tanggung jawab kita untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan, kita sudah berada di penghujung video ini. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya Anda tanyakan, boleh secara langsung ketika kita bertemu, atau nanti kita bisa diskusikan melalui forum-forum yang ada di Moodle. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video kali ini membawa dampak positif dari cara berpikir Anda, dari perasaan Anda, memunculkan kesadaran bahwa Anda dan saya sebagai warga negara Indonesia ternyata memiliki tanggung jawab dan tugas penting di dalam menjaga, ya, dan mendukung terus menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Terima kasih untuk Anda. Nanti sampai bertemu pada slide berikutnya. Dan silakan rekan-rekan perdalam informasi Anda melalui penelusuran sumber-sumber referensi yang ada, dan bahkan Anda boleh mencari sumber-sumber yang lain yang masih relevan dengan topik kita hari ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.